Oke, dua kabar manjos. Nah, jadi baru-baru ini ternyata Korps Marinir TNI Angkatan Laut Indonesia telah menjajal pesawat tiltrotor yang dulu pernah mau dibeli Indonesia, yaitu MV-22 Osprey, bos. Nah loh, lantas bagaimanakah itu? Mengapa tiba-tiba Marinir Indonesia menjajal lagi pesawat ini? Dalam rangka apa? Apa yang dilakukan Marinir Indonesia dengan pesawat itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian, kabar kedua mengenai calon kendaraan pendarat amfibi Indonesia dari Amerika. Apakah jadi? Karena baru-baru ini ada bocoran dari lembaga KRIS mengenai alokasi anggarannya yang mencapai 44,1 juta US dollar untuk pengadaan kendaraan pendarat amfibi Marinir TNI Angkatan Laut. Nah, pertanyaannya apakah itu yang dari Amerika? Bagaimanakah susunan puzzle-nya? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal MV-22 Osprey, bos. Jadi admin kutip dari akun resmi Marinir TNI Angkatan Laut dan juga indonesiadefense.com. Ini dia sumbernya. Jadi, baru-baru ini, pada tanggal 26 Juni 2026 kemarin, Marinir Indonesia telah mendapat kesempatan langka nih, bos. Menjajah langsung MV-22 Osprey, pesawat tiltrotor kebanggaan Korps Marinir Amerika yang terkenal sebagai andalan operasi serbuan udara modern. Nah, hal ini pun dilakukan saat mengikuti latihan militer terbesar di dunia, yaitu RIMPAC 2026 di Hawaii. Dipimpin oleh Letda Cesya Prastyo, pasukan Marinir Indonesia pun melaksanakan seluruh rangkaian operasi, bos. Mulai dari persiapan misi, pergeseran pasukan, infiltrasi melalui udara, hingga menyerbu dan merebut titik vital musuh menggunakan teknik close quarter battle atau pertempuran jarak dekat di lingkungan perkotaan. Dan semua latihan ini merupakan bagian dari Air Assault Operation, bos, yaitu doktrin perang modern yang mengandalkan kecepatan dan kejutan. Jadi, alih-alih bergerak perlahan lewat darat, pasukan pun diterbangkan langsung ke jantung pertahanan lawan untuk merebut sasaran strategis sebelum musuh sempat menyusun perlawanan. Nah loh, ini admin rasa strategi pencidukan Presiden Venezuela waktu itu ya mungkin kayak gini, bos. Lalu pertanyaannya, mengapa menggunakan MV-22 Osprey? Nah, jawabannya ya mungkin karena pesawat ini punya kemampuan unik, bos, yaitu menggabungkan kemampuan helikopter dan pesawat terbang dalam satu platform. Seperti yang kalian tahu, Osprey dapat lepas landas secara vertikal layaknya helikopter, tapi mampu melesat jauh lebih cepat dan lebih jauh seperti pesawat sayap tetap. Dan kombinasi inilah yang membuat pasukan bisa disusupkan dengan cepat, presisi, dan bahkan sulit diprediksi. Menurut Komandan Unsur Tugas Marinir Impact 2026, Letkol Huda Prawira Sumarto, latihan ini pun menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kemampuan tempur sekaligus interoperabilitas dengan militer negara sahabat. Mantap, mantap, jos. Nah, di luar konteks ini, menurut kalian nih, apakah Indonesia sebenarnya masih kepincut atau masih ada harapan dengan pesawat tiltrotor helikopter MV-22 Osprey ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut. Jadi, ada satu kabar yang mungkin luput dari perhatian banyak orang, tapi kalau disusun udah kayak puzzle nih, bos. Jadi, kalau kalian masih ingat video admin dulu dari akun resmi Marinir TNI Angkatan Laut juga nih, pada 28 hingga 30 April 2026 lalu, saat delegasi Marinir TNI Angkatan Laut waktu itu menghadiri pameran pertahanan terbesar khusus Korps Marinir Dunia, yaitu Modern Day Marine 2026 yang digelar di Walter A. Washington Convention Center, Amerika. Tak main-main, ajang ini pun waktu itu diikuti lebih dari 350 perusahaan industri pertahanan yang memamerkan teknologi tempur terbaru untuk operasi laut, pesisir, hingga multi-domain. Namun yang paling menarik justru bukan pamerannya, bos, melainkan isi pertemuan delegasi Marinir Indonesia di balik layar. Nah, jadi dalam pertemuan dengan Brigjen Tamara Campbell, Direktur Pengadaan Alutsista United States Marine Corps atau USMC,
pihak Korps Marinir Indonesia waktu itu secara spesifik membahas kelanjutan pengadaan Amphibious Assault Vehicle atau AAV. Bahkan, menurut siaran pers Korps Marinir, Brigjen Campbell menyampaikan bahwa proses pengadaan tersebut berjalan sesuai rencana. Nah, kalimat ini jelas jadi kata kunci, bos. Artinya pembahasan itu mengindikasikan adanya program yang telah berjalan meski rincian kontrak maupun jumlah unitnya belum diumumkan secara resmi. Dan ya, seperti prediksi kebanyakan orang, admin pun sama, ini sepertinya mengarah pada kendaraan pendarat amfibi Amerika USMC yaitu AAV 7A1 yang kabarnya kemarin banyak dipensiunkan, bos. Mau diganti, mau dimodernisasi dengan yang lebih gacor. Nah, kendaraan tempur amfibi legendaris buatan Amerika ini pun mampu mengangkut puluhan prajurit dari kapal perang menuju pantai. Kemudian langsung melanjutkan pergerakan di daratan tanpa perlu berganti kendaraan. Nah, kini kabar terbarunya justru muncul bocoran anggaran yang membuat teka-teki ini semakin menarik. Angkanya mencapai puluhan juta dolar. Apakah ini kebetulan atau memang kepingan puzzle berikutnya? Kira-kira kalau AAV 7A1 ini yang dibeli, berapa unit yang bisa diambil? Simak videonya sampai habis. Nah, jadi bocoran terbaru dari lembaga KRIS yang menyebut adanya alokasi anggaran kendaraan pendarat amfibi untuk Korps Marinir sebesar 44,1 juta USD. Kalau dirupiahkan, ini sekitar 787,5 miliar rupiah. Lumayan banyak, bos, duitnya. Dan yang menarik, nomenklatur yang disebut masih bersifat umum, yaitu kendaraan pendarat amfibi tanpa menyebut tipe ataupun negara asal. Namun, jika dikaitkan dengan pertemuan resmi Korps Marinir bersama USMC pada April 2026 lalu, ya jelas bocoran ini bisa saja berkaitan dengan program AAV 7A1 yang sebelumnya tadi kita bahas. Lalu, dengan anggaran sekitar 787,5 miliar atau 44,1 juta USD ini, berapa unit yang mungkin diperoleh? Nah, sebelumnya di sini perlu kita ingat, bos, dalam pengadaan militer, satu paket biasanya juga mencakup suku cadang, pelatihan awak, perlengkapan pemeliharaan, dokumentasi teknis, hingga dukungan logistik awal. Karena itu, jika program tersebut memang berupa paket AAV 7A1 refurbish melalui mekanisme kerjasama pemerintah ke pemerintah, maka anggaran sebesar 44,1 juta US dollar itu ya mungkinlah kira-kira dapat mencakup sekitar 8 hingga 12 unit lengkap dengan paket dukungannya. Dan ini ya tergantung lagi sama paket dukungan atau logistiknya, bos. Kalau lebih sederhana paket logistiknya ya jumlah kendaraan yang diterima berpotensi berada di kisaran 10 hingga 16 unit. Dan perlu diingat, ini masih berupa estimasi alias perkiraan berdasarkan pola pengadaan sejenis. Jadi bukan angka resmi dari pemerintah, bos. Namun demikian, jika kita menyusun pelan-pelan seluruh kepingan informasi yang ada, mulai dari pertemuan strategis di Washington DC, pembahasan spesifik mengenai kelanjutan AAV, dukungan dari USMC, hingga munculnya bocoran anggaran senilai hampir 800 miliar rupiah, gambaran besarnya yuk jelas mulai terlihat. Apakah Korps Marinir Indonesia benar-benar akan kembali mengambil AAV dalam jumlah segitu, atau justru ada kejutan berupa varian baru atau paket modernisasi yang belum terungkap? Ya, mari kita nantikan sama-sama sajalah kabar terbarunya, bos. Mantap, mantap, jos.